Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Pada sehat-sehat kan? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Sashel Siva Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuberkulosis atau yang biasa dikenal dengan TBC. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat ya. Sebelum melihat video selanjutnya, saya ada fakta tentang TBC. Ini dia. Gimana? Mengejutkan bukan? Ternyata penyakit TBC di Indonesia sudah menduduki peringkat kedua loh. Sebelum kita kupas tuntas tentang TBC, mari kita simak penjelasan apa itu TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC biasa dikenal orang-orang dengan sebutan penyakit 3 huruf atau paru-paru basah ataupun flek paru. Kuman TBC biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya seperti kelenjar getah bening, otak, tulang, kulit, maupun yang lainnya. TBC dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak kecil, orang yang berumur 15 sampai 50 tahun juga bisa kena. Selanjutnya kita akan membahas gejala pada TBC. Gejala utama biasanya adalah batuk yang kadang berdahak maupun tidak berdahak. Gejala lainnya biasanya adalah demam yang berkepanjangan, nyeri dada ataupun sesak nafas, berat badan yang menurun, nafsu makan yang menurun, batuk berdahak yang kadang disertai dengan darah, dan yang terakhir ada berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan apapun. Jika tanda-tanda gejala di atas yang telah disebutkan terjadi pada Anda, silakan lakukan pengecekan di fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya ada penjelasan tentang penularan TBC. Berikut penjelasannya. Berdasarkan sumber yang didapat dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pasien TBC aktif dapat menularkan pada 10-15 orang di sekelilingnya setiap tahun. Berdasarkan sumber dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penularan TBC terjadi melalui udara dari percikan dahak pasien TBC yang batuk tanpa menutup mulutnya. Yang kedua, jika udara yang mengandung kuman TBC tadi terhirup, maka terdapat kemungkinan kita terkena infeksi TBC. Namun, tidak selalu berarti kita akan sakit TBC. Bisa jadi kuman TBC tersebut sedang tidur atau dorman dalam badan kita. Kuman tidur tidak membuat kita sakit TBC, dan kita juga tidak dapat menularkan ke orang lain. Yang ketiga, jika daya tahan tubuh menurun, kuman TBC yang tidur ini menjadi aktif dan memperbanyak diri, maka kita menjadi sakit TBC. TBC tidak menular melalui perlengkapan pribadi si pasien yang sudah dibersihkan, seperti peralatan makan, pakaian, atau tempat tidur yang digunakan oleh pasien TBC. Catatan, petugas kesehatan harus menjelaskan jika ada pertanyaan tentang penggunaan perlengkapan pribadi. Langkah-langkah yang harus dilakukan, pertama yaitu menenangkan pasien agar jangan khawatir. Yang kedua, jelaskan bahwa peralatan makan harus dicuci dengan sabun sampai bersih. Yang ketiga, jelaskan bahwa jendela di kamar atau rumah harus dibuka setiap pagi, agar sinar matahari dapat masuk ke dalam kamar, serta menjemur kasur secara berkala. Kira-kira udah tahu belum siapa aja yang bakal beresiko tertular penyakit TBC? Kalau belum, saya akan menjelaskan. Orang-orang yang akan beresiko tertular penyakit TBC biasanya adalah anak-anak,
orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang terkena HIV atau AIDS, orang yang terkena diabetes mellitus, perokok, dan yang terakhir adalah orang yang kontak erat atau kontak serumah langsung dengan pasien TBC. Untuk kamu yang sudah terkena penyakit TBC, jangan lupa ya gunakan etika batuk ataupun bersinnya. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, tutup hidung dan mulut saat batuk maupun bersin. Yang ketiga, usahakan saat batuk dan bersin menggunakan tisu. Yang keempat, buanglah tisu pada tempat sampah. Yang kelima, cuci tangan dengan air yang mengalir dan gunakan sabun. Untuk kita agar terhindar dari penyakit TBC, maka kita melakukan gaya hidup sehat dan melakukan pencegahan TBC seperti yang pertama, menjemur alas tidur agar tidak lembab. Yang kedua, usahakan setiap pagi hari membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara yang segar. Yang ketiga, rutin melakukan olahraga. Yang keempat, melakukan imunisasi BCG. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Dan yang keenam, tidak merokok. Gimana, sudah mulai paham kan dari penjelasan di atas? Kalau gitu, saya pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video penjelasan saya barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi